Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah Lailatul Khamis tanggal 6 di bulan Muharram 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain karya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka dalam pembahasan petang ini kita masuk kepada hadis yang ke-6 dan dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi hadis yang ke-5. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Mihrab al-Bazzaz ar-Razi, haddatsana Bashir al-Halabi, an Muhammad bin Ghassan, an Abi Hazim, an Sahal bin Sa'ad, qala haddatsani Ubay bin Ka'b, qala anna al-futya allati kanu yuftuna anna al-ma'a min al-ma'i kanat rukhsatan rakhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badal al-islami thumma amara bil ittisali ba'du. Hadha hadithun sahih ala syart asy-syaykhain. Qala Imam Malik rahimahullah, qala Abu Dawud haddatsana Muhammad bin Mihrab al-Bazzar ar-Razi, qala haddatsana Bashir al-Halabi, an Muhammad bin Ghassan, an Abi Hazim, an Sa'ad, qala haddatsani Ibnu Ka'ab an al-futya allati kanu yuftuna an al-ma' min al-ma' kanat rukhsatan rakhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badal al-islam thumma amara bil ittisali ba'du. Hadha hadithun sahih ala syart asy-syaykhain. Bismillah. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq bin Ibrahim ibni Habib ibni Syahid, akhbarana Muhammad bin Fudail, haddatsana al-A'mash an Habib ibn Abi Thabit an an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ubay ibn Ka'b. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma takrahuna faqul Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Wa qala Abu Abdurrahman, wa hadza kunyah li syekhina Abu Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, huwa haditsun sahih wa rijaluhu rijalus sahih illa Ishaq ibn Ibrahim ibn Syahid wa qad wasaqahu an-Nasa'i wa ad-Daruqutni. Wal hadits qad ruwiya anil A'mash mauqufan wa marfu'an fayuhmalu 'alal wajhain. Hadis di petang ini, berkata Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain fi Musnad Ubay, meriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya, meriwayatkan dari Ishaq ibnu Ibrahim. Maka Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Habib ibnu Syahid Abu Ya'qub Al-Basri, yang mana dia di tabaqah yang ke-10. Maka di sini dia diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ishaq ibnu Ibrahim hanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
seperti di dalam sanad ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Dan kedudukan beliau adalah rawi yang thiqah, di mana beberapa ulama mengatakan lebih daripada thiqah, seperti Ad-Darqutni mengatakan thiqatun ma'mun, dan dithiqahkan oleh para ulama seperti An-Nasa'i dan Maslamah Ibnul Qasim Al-Andalusi, dan disadukkan, diturunkan dari derajat thiqah oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah serta Imam Ahmad. Maka menjamak dari ucapan para ulama, dia adalah rawi yang thiqah, wallahu a'lam. Bismillah. Dan meriwayatkan dari Muhammad ibn Fudail, dia adalah Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan. Dan Muhammad ibn Fudail Al-Kufi, dan dia adalah rawi yang saduq, dan dia di tabaqah yang ke-9. Dan tabaqah yang ke-9 berarti dia itba'ut tabi'in as-shaghir. Maka Imam An-Nasa'i kepada itba'ut tabi'i as-shaghir, antara dia jarak satu rawi, seperti Imam Al-Bukhari, karena Imam At-Tirmidzi termasuk dari muridnya Imam Al-Bukhari. Maka Muhammad ibn Fudail Ad-Dabbi Al-Kufi telah ditautsik oleh beberapa ulama seperti Ad-Darqutni dan Yahya ibn Ma'in, dan telah didhaifkan oleh sebagian ulama yang lain. Dan ucapan yang wallahu a'lam pantas baginya adalah dia saduq hasanul hadis. Seperti Abu Hatim mengatakan syekh, dan makna syekh derajatnya seperti saduq hasanul hadis. Dan berkata Abu Zur'ah saduqun min ahlil ilm. Dan berkata Ahmad bin Hanbal hasanul hadis. Dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's. Dan para ulama banyak menyebutkan dari segi madhabnya yang buruk. Maka disebutkan oleh para ulama huwa syi'i, dia itu adalah seorang rawi yang Syiah. Maka dari sini beberapa ulama menurunkan derajatnya dikarenakan dia Syiah. Maka berkata Imam Ahmad kana yatasayya, bahwa dia dulu mempunyai pemikiran Syiah, dan bahkan bukan sedikit, sampai berkata Abu Daud As-Sijistani kana syi'iyan muhtariqan, dalam keadaan dia itu muhtariq, mengajak kepada kebid'ahannya. Maka Ibnu Hibban pun mengatakan kana yaglu fi tasayyu, dia gulu dalam madhab Syiahnya. Namun di sini dia saduq hasanul hadis, dari segi hadisnya saduq. Tidak semua orang-orang Syiah seperti di zaman sekarang Rafidhah yang mencela Abu Bakar dan Umar, tidak sampai seperti itu. Maka tidak sampai dia itu berdusta, karena kebanyakan orang Syiah terutama di zaman sekarang berdusta.
karena di antara agama mereka adalah tuqyah, maknanya menyembunyikan apa yang diisi hati mereka di saat dalam keadaan takut dan lemah. Maka mereka orang-orang Syiah di Indonesia melaksanakan tuqyah, tidak berani menjaharkan mencela Abu Hurairah, mengatakan bahwa Aisyah pelacur, ya dan billah. Kecuali orang-orang yang memang dari mereka tidak tahu malu. Kenapa? Karena kaum muslimin di Indonesia masih dikuasai ahli sunnah. Namun seperti di Syiah, di Iran dan Irak, maka mereka sudah terang-terangan. Bahkan mereka menggantung dan membunuh dari ahli sunnah. Kemudian meriwayatkan dari Habib Ibnu Abi Thabit atau dari Al-A'mash. Maka Al-A'mash ma'ruf Sulaiman Ibnu Mihran, imam fil hadis wa imam fil qiraah di zamannya. Namun tak ada gading yang tak retak, maka dia termasuk dari manusia yang tidak sempurna. Akhirnya dia melaksanakan tadlis dan dijauhkan dikarenakan tadlisnya. Maka di sini Al-A'mash ma'ruf, sehingga kita tinggalkan dari Habib Ibnu Abi Thabit, Habib Ibnu Qais. Abu Thabit namanya Qais. Dan dia di tabaqah yang ketiga. Dan dia diriwayatkan oleh Al-Jamaah, Habib Ibnu Abi Thabit. Dan dia adalah rawi yang thiqah, dan Habib Ibnu Abi Thabit di sini termasuk dari mudallisin juga. Maka dia adalah rawi yang thiqah, tabaqah yang ketiga. Kemudian meriwayatkan dari Zir, dan Zir di sini adalah Zir ibni Abdullah. Dan Zir ibni Abdullah barakallahu fikum rawi yang thiqah, Al-Kufi Al-Marhabi, telah ditautsik oleh para ulama seperti An-Nasa'i dan juga Ad-Daruqutni dan Yahya ibnu Ma'in. Dan di sini dia pun masyhur di kalangan para ulama mempunyai pemahaman Murji'ah. Berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, dia thiqah, tetapi dia mempunyai pemahaman murji. Dan begitu pun Ya'qub ibnu Sufyan Al-Fasi mengatakan demikian. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani ra'sun fil irja, dia termasuk dari gembong orang-orang Murji'ah. Maka Abu Hatim mengatakan saduq murji'un la yuhtaju bi hadithihi, didhaifkan oleh Abu Hatim. Permasalahan rawi-rawi yang mubtadi', maka
di dalam ilmu hadis dan ilmu mustalahil hadis dan juga di ilmu jarh wa ta'dil, bisa jadi seseorang rawi dia mubtadi', namun tidak ada hadis yang lain kecuali datang dari dia, matikan saja. Maka karena tidak ada hadis yang lain kecuali dari dia, maka diambil hadisnya daripada menjadi hilang hadis tersebut. Maka Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan dia adalah rawi yang thiqah, la yanbaghi an yatruka haditsahu li ra'yi akhta fihi. Maka dia adalah rawi yang thiqah dan tidak pantas ditinggalkan hadisnya karena manhajnya yang busuk. Maka di zaman dari para muhaddisin banyak tersebar pemikiran-pemikiran kebid'ahan. Maka ulama ahli sunnah mempunyai kaidah, selama kebid'ahan mereka tidak mencapai kepada kekufuran, seperti orang-orang Ar-Rafidhah yang mencela Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abu Hurairah, balaghal kufur, maka jelas ditinggalkan. Ataupun seperti madhab Al-Jahmiyah yang menafikan sifat Allah dan mendustakan bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa dan sebagainya, padahal jelas di Al-Quran wa kalamallahu Musa taklima, maka dikafirkan. Maka mereka yang memahami bahwa seperti Syiah yang kecil, bahwa Ali lebih utama daripada Utsman misalnya, dan tidak mencela Abu Bakar dan Umar, para muhaddisun melihat jika memang tidak ada hadis pada zaman itu kecuali pada rawi ini, maka selama dia tidak menghalalkan dusta dan selama dia hafalannya kuat, maka diambil. Dan ini ucapan ulama ahli sunnah al-muhadithun di zaman itu, di zaman terutama itba'ut tabi'in, karena pada saat itu fitnah sudah mulai banyak. Maka masyhur dari ucapan Imam Ibnul Mubarak Abdullah yang dia hidup di tabaqah ke-8 dari itba'ut tabi'in yang wusta, di saat melihat banyak fitnah,